Halo dari kelas 11, apa kabarnya? Semoga kalian masih semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas sistem pencernaan, namun hanya membahas mengenai organ pencernaan mulut, kerongkongan lambung, dan proses yang terjadi di dalamnya ya adik-adik. Oke, langsung saja. Kita lihat di sini, sistem pencernaan makanan, apa sih sebenarnya fungsinya? Kita lihat dulu ya. Jadi, mencerna makanan termasuk minuman ya, yang masuk ke tubuh melalui serangkaian proses pencernaan. Nah, selain itu, sistem pencernaan sebenarnya juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan tubuh. Jadi, ketika makanan itu diproses, nah sisanya akan dibuang juga oleh sistem pencernaan ya. Nah, sekarang kita lihat proses pencernaan itu sebenarnya juga merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana. Jadi maksudnya makanan itu diubah ya dari yang ukurannya besar menjadi berukuran kecil. Agar apa? Agar mudah diserap oleh tubuh. Nah, proses pencernaan itu terdiri dari proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Bedanya apa? Kalau kimiawi dibantu oleh enzim ya, dengan bantuan enzim. Kalau mekanik tidak. Jadi ada alat di sana, mulut, lidah, gigi, dan otot yang terdapat nanti pada lambung ataupun pada kerongkongan ya. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjut. Nah, jadi ketika proses pencernaan ini, nanti ketika kita makan nasi, kita makan kentang dan sebagainya yang mengandung karbohidrat, nanti akan dihasilkan proses terakhir adalah glukosa melalui pencernaan kimia ya sebenarnya adik-adik. Nah, glukosa ini nanti siap diserap oleh tubuh. Protein kita makan di sini ikan, daging, minum susu dan sebagainya nanti untuk mendapatkan asam amino, molekul yang paling sederhana dari protein. Ketika kita makan alpukat yang mengandung lemak di sana, nah nanti hasil dari proses pencernaannya sebenarnya adalah asam lemak dan gliserol. Vitamin dan mineral bagaimana? Nah, nanti kita jawab pada ini pertemuan berikutnya ya. Sekarang kita lihat organ pencernaan. Oke, dimulai dari mulut. Oh ya, sebentar. Organ pencernaan itu tersusun atas dua ya adik-adik. Kelenjar pencernaan dan saluran pencernaan. Nah, kalau kelenjar berarti nanti menghasilkan salah satunya enzim ya, itu adalah kelenjar. Sementara kalau saluran mulai dari mulut, kerongkongan, kemudian ini bukan saluran ya, tapi memang organ. Nah, lambung, kemudian usus besar, usus halus, usus besar, dan anus ya. Ini susunannya. Ini lambung, usus halus, usus besar, dan dibuang melalui anus. Oke, ini usus buntu di sana. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi pada mulut. Kalian sudah paham sejak SD sudah belajar. Nah, yang terjadi adalah proses pencernaan secara mekanik karena ada lidah dan ada gigi di sana. Juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi karena ada enzim amilase atau pitialin ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat dulu fungsi lidah, membolak-balik makanan, membantu mendorong makanan, nanti kemudian membantu proses mengunyah, mengenali rasa, kemudian dan tekstur makanan. Yang jelas dalam proses pencernaan ini dia akan membantu membolak-balik, kemudian membantu mendorong saat menelan ya. Nanti melalui kerongkongan masuk ke lambung. Sekarang kita lihat gigi. Nah, yang kita lihat di gigi di sini fungsinya menghancurkan, membuat makanan menjadi lebih kecil. Nah, ada gigi susu untuk gigi yang pertama kali tumbuh ya. Sehingga kalau kalian memiliki adik balita, giginya itu jumlahnya masih 20. Perbedaannya nanti kalau kita dewasa sudah memiliki yang susunan di sini 3, 3. Balita masih 21, 22, 12. Oke. Hanya punya gigi seri di depan. Oke. Ini seri. Kemudian taring 1. Kemudian 2 geraham. Kalau untuk balita gerahamnya ada 2. Nanti tambah 3, 1, 2, 3 setelah dia dewasa. Oke, nih. Hanya ada ini 2. Oke, geraham depan,
Mulai dari gigi seri, gigi taring, kemudian gigi geraham. Geraham ada geraham depan, premolar, dan geraham belakang. Oke, dewasa jumlahnya 32, ketika masih kecil balita jumlahnya 20. Itu yang penting untuk gigi ya. Nah, sekarang kita lihat kelenjar air liur, saliva yang terdapat pada mulut. Oke, menghasilkan air liur yang mengandung pitialin. Pitialin tadi adalah enzim adik-adik ya, yang mengubah amilum atau ini karbohidrat menjadi maltosa. Maltosa ini nanti sebenarnya sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Kelompok monosakarida, oke, sementara amilum ini kelompok dari polisakarida. Kelenjarnya apa saja? Pertama, kelenjar parotis yang berada di dekat telinga ya, parotis. Nih. Kemudian sublingualis di bawah lidah. Nih, di bawah lidah, sublingualis. Kemudian submandibular di bawah rahang bawah. Oke. Itu kelenjarnya semuanya nanti menghasilkan air liur ya, proses fungsi utamanya. Kemudian kita lihat kerongkongan atau faring. Oke, kerongkongan itu fungsinya menghubungkan faring dengan lambung ya. Ini faring, kemudian ya ini lambung ya. Kerongkongan ini lambung ya. Oke. Jadi menghubungkan faring dengan lambung. Ini adalah kerongkongan sendiri ya, yang panjang seperti ini. Nah, faring itu apa? Pertemuan antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Oke, untuk bernafas dan pencernaan, salurannya itu saling bertemu. Nah, sekarang kita lihat bagian yang disebut dengan epiglotis terdapat pada faring. Ini untuk mengatur agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan saat kita menelan, epiglotis itu menutup. Jadi agar kita tidak tersedak ya. Kan bahaya kalau makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Oksigen tidak bisa beredar dan bisa terjadi hal-hal yang sangat membahayakan ya adik-adik. Nah, jadi ada katup nih epiglotis. Saat kita makan, dia akan menutup agar tidak masuk ke saluran pernafasan. Oke, kerongkongan saat menelan ya tadi. Kerongkongan itu berbentuk tabung, ini kita lihat saluran ya, punya otot juga dan berdinding tebal karena nanti dia akan melakukan gerakan peristaltik, mendorong makanan untuk masuk ke dalam lambung ya. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa dia ikut dalam pencernaan, proses pencernaan secara mekanik ya. Bisa ikut karena tadi ada gerakan peristaltik dari otot yang berperan di sana. Nah, sekarang kita lihat lambung. Oke, lambung atau ventriculus. Nah, ini berada di bagian kiri atas rongga perut. Oke, ini ya, bagian kiri atas rongga perut, lebih tepatnya di bawah diafragma. Diafragma dekat sini, nah, dia ada di bawah diafragma. Kemudian, sebenarnya tugas utama lambung apa? Menyimpan makanan, kemudian melanjutkan proses pencernaan. Disimpan sementara untuk kemudian melakukan proses digesti ya. Nah, bagian dari lambung itu sendiri ada bagian kardiak, bagian fundus, bagian pilorus ya. Kardiak, fundus, ini adalah bagian badannya. Oke, bisa body termasuk dalam bagian fundusnya ya. Kemudian pilorus. Kardiak bagian atas berdekatan dengan hati ya. Tadi kita sudah lihat bawahnya. Nah, dia berhubungan dengan kerongkongan untuk kardiak, kan bagiannya ke atas. Ini esofagus, kerongkongan. Sementara fundus bagian tengah yang membulat nih ya, dia seperti membulat. Sementara pilorus nih bagian bawah berhubungan langsung dengan usus 12 jari dengan duodenum ya. Pilorus ini nih. Kemudian ada bagian yang disebut dengan cleft atau sphincter, nanti sphincter pilorus di sini karena dia berada dekat pilorus, mengatur keluar masuknya makanan ke dan dari lambung. Jadi ke lambung atau dari lambung ya. Di sini juga ada sebenarnya sphincternya. Oke. Yang dari kerongkongan, kemudian yang dari lambung sphincter. Oke, sekarang kita lihat
Dinding lambung itu sebenarnya ada lapisan otot yang memanjang, ini longitudinal, melingkar, ini sirkular ya, dan ada yang serong nih, serong ya, beda bentuk dari otot lambung. Nah, kemudian nanti ototnya ini akan membantu otot lambung ya, makanan teraduk, tercampur rata dengan getah lambung ya. Nah, nanti hasilnya adalah yang disebut dengan kimus atau bubur ya, bubur kimus. Tadi hasil dari proses yang dilakukan oleh si otot lambung ini. Oke, nanti bertemu dengan dicampur dengan getah lambung ya. Oke, kemudian kita lanjutkan di sini. Bagaimana dengan bagian dalam dari lambung? Oke, nah bagian dalam dari lambung itu juga menghasilkan lendir atau musin ya. Sementara bagian fundus menghasilkan getah lambung. Tadi kita ada otot, kemudian ini bagian dalam lambung, bagian fundus menghasilkan getah lambung. Ini semua penting ya dalam nanti kita lihat sini. Dinding lambung tersusun atas lapisan sel epitel. Ini sel epitel kubus ya. Ini selapis, satu lapis kubus. Nah, dindingnya ini yang tersusun dari sel epitel ini yang akan menghasilkan gastrin. Oke. Kemudian gastrin ini tadi sebentar, bagian dalam menghasilkan musin, nah bagian fundus menghasilkan getah lambung. Merangsang di lambung untuk mensekresikan asam lambung. Jadi asam lambung itu yang kita lihat nanti. Nah, ini dia. Getah lambung atau asam lambung itu tersusun atas HCl, kemudian ada enzim pencernaan dan ada lendir atau mukus. Ya. Jadi HCl ini perannya apa? Mengasamkan lingkungan dalam lambung itu dan membuat pH makanan nanti menjadi rendah 1-3. Fungsinya apa? Membunuh mikroorganisme yang terdapat pada makanan ya adik-adik. Nah, kemudian fungsi berikutnya dari HCl dia mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, pepsin ini apa? Nanti enzim yang memecah protein menjadi pepton. Oke. Kemudian HCl juga akan merangsang membuka dan menutupnya klep sphincter antara pylorus dengan duodenum. Jadi antara pylorus setelah dari lambung akan ke usus 12 jari ya. Ternyata sphincter ini, klep ini terbuka rangsangan dari HCl. Kemudian merangsang sekresi getah usus. Oke, itu untuk fungsi HCl. Nah, bagaimana dengan enzim pencernaan yang tersusun atas pepsin, renin, dan lipase? Kita lihat di sini. Oke. Nah, kita lihat sebentar. Ini dia tadi ya, enzim. Aduh, error. Nah, enzim pencernaan, pepsin itu mengubah protein menjadi pepton. Renin menggumpalkan protein susu atau kasein ya. Jadi protein yang ada dalam susu itu digumpalkan. Jadi kalau kita minum susu ya, susu kan mengandung protein. Nah, digumpalkan protein dalam susu itu oleh renin dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Itu enzim pencernaan. Nah, bagaimana dengan mukus atau lendir? Dia mencampur makanan dengan enzim dan melindungi dinding lambung dari asam lambung. Oke, kita tahu tadi kan HCl itu asam. Nah, kalau tidak ada mukus, bisa saja nanti lambung kita ini akan ikut tercerna karena kan hancur oleh asam. Nah, ternyata tidak ada mekanisme di mana ada lendir yang dihasilkan untuk melindungi dinding lambung dari asam lambung ya, adik-adik. Nah, kita lihat di sini. Produksi getah lambung sendiri dipengaruhi oleh banyaknya makanan yang masuk ya, banyak tidaknya makanan yang masuk. Kalau makanan yang masuk itu sedikit, HCl itu sedikit ya dihasilkan. Kalau makanan masuk sedikit, sekresi HCl berlebihan bisa berbahaya. Apa yang terjadi? Dinding lambung kita rusak dan terjadilah yang disebut dengan radang atau ulkus ya. Jadi kalau kita makan sedikit, harusnya HCl-nya sedikit. Tapi kalian makan sedikit, HCl-nya berlebihan, nah itu dinding lambungnya akan rusak dan terjadilah radang pada lambung ya atau ulkus. Oke, itu kita lanjutkan yang terakhir.
Nah, bagaimana pengeluaran makanan dari lambung mekanismenya? Kita lihat di sini, ada bagian yang disebut dengan sfinkter antara esofagus dan lambung, bagian atas, membuka saat bolus tiba. Kemudian, sfinkter yang berada dekat usus halus, berarti bagian bawah, akan membuka jika terkena basah dan menutup jika terkena asam. Oke. Nah, mengatur agar pengeluaran makanan dari lambung ke usus ini terjadi sedikit demi sedikit. Itu prosesnya tadi adik-adik ya. Jadi kalian sudah paham apa yang terjadi di mulut, kerongkongan, dan lambung, apa saja yang ada di sana. Dan kalau kalian masih bingung, masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar. Kita bertemu pada materi selanjutnya, pada video selanjutnya ya adik. Salam.